Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima ini, mata kuliah statistika multivariat, kita akan belajar mengenai normalitas multivariat. Ya, jadi teman-teman, setelah di mata kuliah statistika dasar seperti statistika elementer atau metode statistika, teman-teman telah mempelajari distribusi normal univariat ya, atau pengujian normalitas pada satu variabel. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai normalitas pada banyak variabel. Itu ya, misalkan saja P variabel begitu. Nah, sebenarnya konsep dari multivariat ini ya, yaitu sejumlah variabel yang saling berkorelasi, sehingga distribusi normal multivariat itu juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan ada sekelompok variabel X1, X2 sampai dengan XP ya, sebanyak P variabel di sini ya. Nah, maka mereka dikatakan berdistribusi normal P variat ya, dengan vektor minnya mu1 sampai dengan mu P dan matriks varian kovariannya yaitu sigma sama dengan ini ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari normalitas univariat dengan normalitas multivariat. Kalau normalitas univariat itu dia akan berdistribusi normal ya dengan satu variabel dengan vektornya, dengan minnya itu adalah min mu, kemudian variannya adalah sigma kuadrat begitu ya. Nah, tetapi kalau pada normalitas multivariat itu karena kelompok variabel ya, P variabel sebanyak P variabel, maka di sini mu-nya juga mu-nya sebanyak P gitu ya. Kemudian variannya itu dia berupa matriks varian kovarian gitu ya. Varian seperti yang di awal sebelumnya sudah kita pelajari, kalau varian berarti pada matriks varian kovarian ini adalah di sini sigma 1 kuadrat ya, sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma P kuadrat ya. Nah, untuk kovarian itu di sini nanti ada sigma 12, sigma 13 ya. Kemudian ini ada sigma 1P, sigma 2P, sini ada sigma N1 sama sigma N2 begitu sampai dengan nanti sigma PP, berarti dia akan menjadi varian gitu. Nah, untuk fungsi densitas peluangnya pada distribusi normal variat kita bisa lihat ya. Oke, di sini kalau univariat kan ada N per 2. Nah, karena ini sebanyak P variat, maka P per 2. Kemudian di sini ada matriks varian kovarian. Kemudian di sini minnya itu berupa vektor ya, vektor min begitu. Maka penulisan jumlah P variat mengikuti distribusi normal multivariat adalah sebagai ini ya. Jadi di sini X berdistribusi normal multivariat dengan variabel sebanyak P gitu ya, dan rata-ratanya itu adalah vektor min, kemudian variannya adalah di sini matriks varian kovarian gitu. Oke. Lalu bagaimana pengujian normalitas multivariat gitu ya. Nah, ada beberapa teknik pengujian normalitas multivariat ya pada suatu data begitu ya. Nah, ini yang saya akan bahas ya, kita akan bahas bersama, itu adalah pengujian normalitas multivariat yang sudah disampaikan oleh Johnson and Winchell ya di bukunya yang berjudul Applied Multivariate Statistical Analysis ya. Buku ini buku seperti buku bubble ya, buku induk rujukan ketika kita akan belajar statistika multivariat. Oke, jadi menurut Johnson and Winchell ya di situ ya, bahwa ketika ada sejumlah variabel yang berdistribusi multivariat ya, sejumlah P variabel yang berdistribusi multivariat ya. Nah, nanti ada tahapan ketika kita akan menguji normalitas univariat ya dengan menggunakan scatter plot ini
ya. Yang pertama ini ya menentukan nilai vektor rata-rata X bar, kemudian matriks varian kovarian ya. Lalu kemudian di sini menentukan nilai jarak Mahalanobis ya. Begitu. Dan kuadrat general siap titik pengamatan dengan vektor rata-rata di sini ya. Di kuadrat sama dengan ini ya. Transpose dari XI min X bar kemudian dikali dengan matriks varian, inverse dari matriks varian, kemudian di sini dikali dengan XI min X bar. Lalu setelah itu menentukan nilai dari vektor rata-ratanya ini yang dari yang terkecil menuju ke terbesar, lalu kemudian menentukan nilai peluangnya, kemudian menentukan nilai kuantil. Di sini ya, kuantil di sini adalah kuantil untuk chi-square begitu, ya. Lalu setelah itu membuat QQ plot antara, jadi tadi vektor rata-rata yang jarak Mahalanobisnya gitu ya, dengan kuantil QQ plotnya. Maksud saya kuantil chi-square-nya gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari QQ plot itu apakah titik datanya itu dia berada di sekitar garis lurus distribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita cek nanti apakah gitu ya lebih dari 50% nilai kuadrat jarak Mahalanobisnya gitu ya, atau di sini di kuadratnya itu kurang dari sama dengan kuantil chi-square-nya gitu ya. Nah, kalau memang dia lebih dari 50% itu dia lebih kecil nilainya ya, kurang dari nilai kuantil chi-square-nya begitu ya, maka H0-nya gagal ditolak, yang artinya bahwa data tersebut itu berdistribusi normal multivariat begitu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita bisa mencoba ya. Jadi di sini ada contoh, ada 3 buah variabel Y, X1, X2 ya, sebanyak masing-masing sebanyak 10 datanya. Lalu kemudian dengan alfa 5%, apakah data ketiga variabel tersebut berdistribusi normal multivariat atau tidak? Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengujinya dengan menggunakan bantuan RStudio ya, sebagai software pembantunya begitu. Teman-teman pasti sudah tahu ya, karena sebelumnya sudah pernah menggunakan RStudio ya pada mata kuliah statistika komputasi dan statistika yang lain begitu. Nah, ini scriptnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti di sini mendefinisikan dulu ya datanya begitu. Setelah itu nanti mendefinisikan sebuah matriks untuk data normalnya ya. Oke, nanti kita akan menentukan jarak Mahalanobisnya ini adalah D kuadrat, itu adalah jarak Mahalanobis kuadrat dari jarak Mahalanobis. Kemudian di sini ada QQ plot ya. QQ plot itu nanti plotnya, kemudian tadi ada kuantil chi-square-nya ya, kuantil chi-square-nya berarti di sini saya tulis dengan Q-Chix, jadi menggunakan formula Q-Chix gitu. Oke, kita coba langsung ke ini ya. Jadi di sini ke RStudio-nya, teman-teman, ini saya sudah ngimportkan datanya ya. Saya kasih nama data normalitas multivariat ini. Nah, karena sudah saya import, ya berarti tinggal saya panggil aja, saya panggil kembali saja ya. Oke. Sudah, setelah itu mungkin kita bisa mendefinisikan datanya dulu ya. Tadi saya namai dengan data normal ya, sepertinya sudah saya tulis itu ya di materinya. Oke, kemudian berarti kita tutup dulu. Sudah. Nah, kemudian kita ikuti ya teman-teman script yang ada di sini ya, untuk membuat QQ plot ya. Plot antara kuadrat dari Mahalanobis dengan kuantil chi-square-nya.
sudah saya buatkan teman-teman, sudah saya simpan ini ya. Oke, di halaman skripnya di sini. Nah, tinggal berarti kita run saja ya. Yang pertama kan ini tahapannya kita menentukan datanya dulu dalam sebuah matriks, kemudian nanti setelah itu kita menentukan jarak mahalonopis, kuadrat jarak mahalonopis, dan kuantil chi-square-nya gitu ya. Kita run coba ya teman-teman. Oke, sudah tidak ada yang ini ya, yang error. Nah, ini kita menentukan kuadrat dari jarak mahalonopis, kemudian di sini kita menentukan QQ-plot ya, plot antara kuadrat jarak mahalonopis dengan kuantil chi-square-nya ya. Kemudian kita kasih garis lurus ya untuk melihat. Nah, kalau kita lihat ini ya, sudah keluar QQ-plotnya, kita lihat titik datanya ini, bulatan datanya ya di sekitar garis lurus ini ya, maka bisa kita katakan bahwa datanya berdistribusi normal multivariat begitu. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, karena kan kalau lewat hanya melihat aja itu kan kadang berbeda tiap orang ya, subjektif begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai dari kuadrat jarak mahalolopisnya itu dia 50% itu lebih kecil ya daripada kuantil chi-square-nya. Oke, kita cek ini kuadrat jarak mahalolopisnya, kemudian ini nilai kuantil chi-square-nya ya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman, mungkin nggak terlalu terlihat ya, tadi teman-teman kalau teman-teman saya nyoba pasti akan terlihat di sini. Ini kan datanya ada 10 ya, baik kuadrat dari jarak mahalonopis maupun kuantil chi-square-nya. Kemudian kita lihat di sini apakah kita bandingkan tiap-tiap datanya, apakah ada yang lebih kecil kuadrat jarak mahalolopisnya daripada kuantil chi-square-nya ya. Data yang pertama lebih besar, ini lebih besar, ini lebih kecil 1, lebih kecil 2, lebih kecil 3, lebih kecil 4, lebih kecil 5, lebih besar, kemudian lebih kecil lagi 6. Nah, ternyata nilai dari kuadrat jarak mahalonopis itu ada yang lebih kecil daripada kuadrat chi-square-nya itu sebanyak 6. 6 ya dari 10, berarti kan di atas 50% ya. Oke, maka berarti bisa kita katakan datanya berdistribusi normal multivariat begitu ya. Nah, tetapi tidak hanya sampai situ aja ya. Di bukunya Johnson itu mengatakan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan korelasi ya, koefisien korelasi ya. Maka berarti sekarang kita menentukan koefisien korelasinya dulu ya, pakai saja formula Cortez gitu ya. Kalau core saja berarti kita menentukan besaran nilai koefisien korelasinya saja. Karena kita butuh melihat p-value-nya juga, maka kita pakai core.test begitu ya. Kita mengkorelasikan antara kuadrat jarak mahalolopisnya ya dengan ini kuantil chi-square-nya ya. Kita copy saja ya teman-teman daripada lama ketiknya. Oke, sudah, enter. Oke, keluar ya. Di sini kita lihat teman-teman outputnya untuk koefisien korelasinya yang paling bawah core itu 0,795142 ya, berarti kan koefisien korelasinya dia lebih besar atau lebih dari 0,5 ya. Kalau di dalam korelasi kan ketika koefisien korelasinya dia di atas atau lebih besar dari 0,5, maka bisa kita katakan terdapat korelasi yang kuat begitu ya, karena di atas 0,5 atau 50% begitu. Nah, kita bisa melihat juga di sini p-value-nya ya teman-teman ya, ini 0,005968. Kalau kita bandingkan dengan nilai alfa yang digunakan 0,05, maka lebih kecil ya, p-value-nya lebih kecil dari alfa begitu. Berarti bisa kita katakan bahwa data yang kita gunakan ini, data variabel ada Y, X1 dan X2
2 itu berdistribusi normal multivariat begitu ya. Di sini sudah ada analisisnya ya teman-teman ya.